Seorang wanita muda manis berparas cantik tinggal di sebuah desa bersama kakak satu-satunya. Ia jatuh hati kepada teman kakaknya pada cinta pandangan pertama. Biarpun teman kakaknya ini sudah memiliki calon istri, tak menghentikan niatnya untuk menggoda, merayunya hingga melepas perawannya demi laki-laki tersebut. Kali ini film tontonan akan menceritakan sebuah film dari Filipina yang berjudul Paraluman. Buat kalian yang pernah jatuh cinta dengan teman kakaknya, wajib tonton video ini. Film dimulai dengan memperlihatkan gadis manis bernama Mia. Terlihat ia baru saja datang di sebuah desa tempat di mana kakaknya tinggal. Kakaknya ini bernama Johnny. Seorang pria bernama Peter menghampiri mereka. Lalu ia membantu Mia membawakan barang-barangnya. Peter seketika membuat Mia gugup. Tak disangka Mia jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat sampai di rumah, mereka berkenalan. Ternyata rumah yang ditinggali Johnny adalah rumah milik Giselle. Giselle ini adalah calon istri Peter. Hari berikutnya terlihat Mia sedang kesepian karena ditinggal Johnny bekerja. Akhirnya Mia keluar mencari udara segar. Ia berjalan menyusuri desa dan melihat sebuah kafe. Mia kemudian memesan minuman di sana. Sungguh kebetulan Peter juga ada di kafe itu. Ternyata Peter ini adalah seorang musisi dan malam itu ia pentas di sana. Mia sangat senang dengan pementasan Peter. Saat Mia berniat membayar minuman yang ia pesan, ternyata ia lupa tidak membawa uang. Peter tahu hal itu dan langsung membayarkannya. Setelah itu Peter mengantar Mia pulang karena takut terjadi apa-apa dengan adik temannya itu. Esok harinya terlihat Mia sedang selfie-selfie di tepi kolam. Ia kaget karena tiba-tiba Peter ada di situ. Karena Peter membawa kamera, ia ingin memfoto Mia dengan kamera itu dan Mia pun mau. Mereka menghabiskan waktu bersama dan kini Mia benar-benar jatuh cinta dengan Peter. Saat Mia pulang, Johnny menyuruhnya untuk mengantar sesuatu ke rumah Peter. Mia auto mau menjalankan perintah sang kakak. Sesampainya di sana, Mia bertemu dengan Peter dan Giselle. Mia diajak masuk dan berbincang-bincang bersama sambil makan siang. Setelah itu Peter mengantar Mia pulang. Saat perjalanan pulang, Mia menanyakan bagaimana hubungan Peter dengan Giselle. Di sini Mia tahu kalau Peter hanya tinggal bersama dengan Giselle dan mereka belum menikah. Pagi harinya, Mia datang lagi ke rumah Peter untuk mengembalikan suatu barang. Peter mengajaknya masuk dan menceritakan tentang pekerjaannya. Biarpun Peter calon suami Giselle, tapi ternyata Peter juga adalah karyawan Giselle. Dia dipekerjakan Giselle sebagai akuntan. Namun Peter hanya menulis-nulis laporan keuangannya dengan menggunakan kertas karena ia gaptek atau tidak bisa mengoperasikan laptop. Dengan senang hati, Mia menawarkan kepada Peter kalau ia akan mengajarinya menggunakan laptop. Tapi Peter tidak merespon dan mengantarkan Mia pulang. Saat sampai di depan rumah, tiba-tiba ia mencium Peter lalu masuk ke dalam rumah. Keesokan hari, Giselle menemui Mia. Ia tahu kalau Mia bisa mengoperasikan laptop. Ia ingin agar Mia mengajari Peter cara menggunakan laptop dan akan membayarnya. Tanpa pikir panjang, Mia langsung menerima tawaran itu. Singkat cerita, hari pertama pembelajaran pun tiba. Saat proses pembelajaran berlangsung, dengan barbarnya, Mia langsung nyosor kepada Peter. Peter pun marah karena ia sudah mempunyai calon istri. Ternyata sang kakak mengetahui kalau adiknya itu sering bertemu dengan Peter. Ia mencurigai kalau adiknya jatuh hati kepada Peter. Mia mengakui hal itu dan langsung membuat Johnny marah. Johnny menyuruhnya untuk tidak menjadi pelakor. Tapi Mia tidak mau dan beralasan sebelum janur kuning melengkung, Peter milik siapa saja yang mencintainya. Hari demi hari berganti dan Mia semakin barbar pada Peter. Walaupun Peter tak suka dengan kebarbaran Mia, Peter hanya diam dan tidak melarangnya. Saat suatu hari, Mia sedang demam dan pembelajaran laptop pun libur. Peter yang mengetahui hal itu langsung menjenguknya di rumah. Peter menyuruhnya untuk minum obat dan tidur agar cepat sembuh. Entah setan apa yang merasuki Mia, tiba-tiba ia berdiri dan melepas semua pakaiannya. Terlihat jelas bodi mulus Mia yang masih berawan itu. Dan akhirnya Mia minta diaham-aham oleh Peter. Pria mana yang bisa menolak permintaan itu? Peter pun langsung tancap gas dan akhirnya mereka berdua aham-aham di rumah. Sejak saat itulah mereka saling bertemu dan bermesraan. Skandal itu akhirnya sampai ke telinga Johnny. Johnny benar-benar marah kepada Mia sampai-sampai Mia menangis. Ia merenung sendiri dan akhirnya ia mulai menjauhi Peter.
Pada suatu malam, warga desa termasuk Peter dan Giselle datang ke rumah Johnny karena ada acara peringatan 40 hari meninggalnya ayah Johnny dan Mia. Entah apa yang dipikirkan Peter dan Mia, mereka berdua malah asik di gubuk belakang rumah. Hari berikutnya, Johnny baru menyadari kalau Peter dan Mia menghilang saat acara semalam. Ia langsung memarahi Mia dan memintanya untuk menjauhi Peter. Malam harinya, tiba-tiba Peter masuk ke rumah Mia lewat pintu belakang. Di sana, Peter menyatakan cintanya dan meminta Mia untuk menikah dengannya. Johnny yang menguping pembicaraan itu langsung menampar Mia saat Peter sudah pergi. Hari berikutnya, Johnny bertemu Peter dan memberitahunya agar tak mendekati Mia lagi. Terlihat seorang wanita yang cepu kepada Giselle dan memberitahunya skandal calon suaminya dengan Mia. Ia kemudian menanyakan langsung hal itu kepada Peter, tetapi Peter hanya diam. Giselle lalu mencari-cari sesuatu di ruangan Peter dan menemukan banyak sekali foto-foto Mia. Giselle akhirnya mengusir Peter dari rumah. Kemudian Mia datang ke rumah Giselle untuk klarifikasi dan minta maaf. Giselle yang tidak peduli langsung memukuli Mia. Seminggu kemudian ada polisi datang ke rumah Johnny. Ternyata ada yang melaporkan kasus pemukulan Mia dan pelecehan seksual kepada Mia. Akhirnya Giselle dan Peter ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, 7 tahun berlalu dan Peter sudah bebas dari penjara. Peter langsung bergegas ke rumah Mia, tetapi ia tak ada di rumah. Dia bertemu Johnny dan bercerita kalau 7 tahun yang lalu ia yang melaporkan kasus tersebut ke polisi. Setelah itu Peter pergi dan tidak sengaja bertemu Mia di sebuah jembatan kayu. Kini tak ada lagi penghalang untuk Peter dan Mia. Akhirnya mereka pun berdua hidup bersama dan film pun berakhir. Penikmat film tontonan, itu dia Mia dan Peter. Tapi buat kamu yang pengen banget diceritain film-film lain, tinggal request aja langsung di film tontonan. See ya.